Kenapa malah bengong sih, Ki? Lu, wah, lu bohong dong sama kita. Kan lu masih baik-baik aja nih. Bohong gimana? Lu lihat sendiri kan tangan gue bengkak, biru. Masa gue bohong-bohong ngapain? Ya udah kalau tangan lu masih sakit, masih bengkak, masih biru, lu baik-baik aja di belakang biar gue yang bawa motor udah nggak usah bawel. Atau kenapa sih lu nggak sama Aldino aja nebeng? Ya enggak, kalau sama Aldino kan dia bawa mobil. Lama. Udah nyampe. Bingung taruh helm di mana? Sini, sini. Ini. Ngapain sih nyari duit? Nyari apaan? Dari motor Rizky, itu beneran gak datang dia? Giska sayang, tenang ya. Rifki nggak akan bisa datang, aku jamin itu. Gak usah kenceng-kenceng. Ya udah, emang gak bakal datang kok. Coba kamu lihat sendiri. Emang tadi ada motor Rifki nggak ada kan? Ya, gak ada sih. Tapi yakin ya ini gak nyelakain dia. Kamu tuh dari tadi pas perjalanan dialognya itu mulu. Bisa nggak sih nggak bahas soal Rifki terus? Enak tau nggak aku? Kamu tuh harusnya bisa bahas kayak aku tuh tadi sarapan apa, perjalanan ke rumah kamu gimana, aman atau enggak, aku berapa lama siapin baju untuk ketemu kamu. Itu kan gak penting, yang penting sekarang dia datang ke sini atau enggak. Enggak akan ya, aku yakinin itu, oke? Oke, we'll see. Banget gue. Wow. Ini kalau tadi nggak ada Pak Tarno, udah habis tuh anak-anak geng kabel. Sikat. Emang mereka kenapa? Ya biasa lah geng kabel kusut pagi-pagi nyari gara-gara bikin emosi. Emosi mereka ngefitnah kita kalau kita udah nyelakain Rifki. Dituduh apaan sih kalian tuh pagi-pagi udah ngomel-ngomel aja ngerusak mood gue sama Giska nih. Dit, lo nggak tahu aja. Mereka itu bilang kalau kita yang udah nyelakain Rifki. Segala bilang konsepnya sama lagi kayak waktu kita ngerjain mereka pas audisi di Tune Up Cafe. Tunggu. Tadi itu maksudnya apa ya? Keceplosan sih. Kan dia nyadar kalau dia itu keponakannya. Iya, gue baru nyadar. Yang gue gak tahu. Kok pada diem aja? Gak ada yang mau jelasin? Hah? Jadi gini Gis, dulu kita emang ngerjain geng kabel buat gagal tampil audisi. Tapi itu semua idenya dia. Apaan sih lu? Tuh udah kita semua kok. Kok gua disalahin? Ini lu. Ikut gue. Lu bakal marah. Apa sih? Sana marah, di sini marah. Punya mulut. Gue gak tahu. Jangan disebutin. Apa sih kok nyalain gue? Emosi nih gue. Apaan sih narik-narik kayak gini? Jelasin sama gue apa yang terjadi pas audisi band di Tune Up Cafe. Udahlah, itu makanya kejadian lama, nggak usah dibahas lagi. Tapi gue pengen tahu, Dit, apa yang terjadi. Tinggal jawab aja sih, apa susahnya? Guys, gue cuma ngelakuin sabotase kecil aja kok. Sama apa yang gue lakuin sekarang ke Rifki. Lagian, mereka juga masih bisa ikut audisi kan? Bahkan jadi pemenang. Tapi tuh, lo bener-bener keterlaluan. Apa? Bener-bener keterlaluan. Gak terima kalau Rifki kecelakaan kayak gitu. Kaget. Harusnya itu kamu sadar, kamu tuh gak usah ngomongin tentang masa lalu, ngomongin masa sekarang aja. Lihat apa yang ada di depan mata kamu. Ada aku yang peduli sama kamu. Apa yang sih harus peduli sama Rifki? Emang dia peduli sama kamu? Guys, Jadi lo bener nggak bisa ya? Tapi lo nggak apa-apa kan? Lo nggak ada yang sakit kan? Ya udah deh kalau gitu gue berangkat sama Okta aja ya. Ya udah makasih ya Ki. Dadah.
Rin, kamu mau konterin ya? Enggak. Gue mau bareng sama Okta aja. Okta! Anterin gue dong, Okta! Okta! Sayang, kok teriak-teriak gitu sih? Oktanya udah pergi. Tadi pamit sama ibu. Pergi kemana? Tadi sih bilangnya ke beda buku. Hah? Bohong tuh dia pasti mana ada acara beda buku Kalau pagi-pagi. gitu, kamu bareng aku aja ya, oke? Kamu mau ke pertandingan kan? Enggak mau, enggak tertarik. Kok gitu? Gitu sih. Jadi kamu mau naik apa perginya? Ya kan kalian bisa naik angkot, naik ojol. Ngapain harus bareng sama Zio? Ya kan kalau naik angkot, nunggu angkotnya dulu. Naik ojol, nunggu ojolnya dulu. Mending sama aku langsung. Ya, please. Please. Gak mau, gak usah maksa. Enggak, wah, males. Udah. Aku juga paham kok kalau kamu masih marah sama aku. Nah, tuh lo sadar diri. Bagus deh kalau gitu. Udah deh, Bu, kan pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Nggak mau sama Zio aja? gak mau. Iya paham kok Tante. Dia masih marah sama aku. Wajar. Karena aku pernah ninggalin juga kan dulu. Kamu yang sabar ya sama Karin ya? Ya udah aku jalan ya Tante. Ya, hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vin, ayo nunggu apa lagi? Hah? Lo yakin, Ki? Hah? Lihat tuh tangan lo aja masih cedera lo. Masa iya mau ikut tanding? Tapi harusnya tadi sebelum Aldino pergi lo minta cek sama dia. Dia kan anak kedokteran. Gampang lah masalah cedera luar gini. Udah, aman, lu tenang aja. Nggak usah ribet deh, ini juga cuma cedera ringan aja kok. Gue tetap bisa kok. Ya sekarang cedera ringan. Ntar kalau lo tanding malah makin parah gimana? Tangan lo diamputasi. Getok lu. Lu tuh bukannya support gue, doain yang baik-baik ya. Malah ngomong sembarangan, gimana sih? Ya namanya juga khawatir, Ki. Tuh, belum tanding aja udah luka-luka begini. Gimana pas selesai tanding coba? Udah, lu tenang aja sih, ya. Gak usah ngeraguin gue deh. Lagi pula kalau gue bilang gue masih bisa, gue masih bisa. Terus kalau mau dipikir, kapan lagi kalau bukan sekarang waktunya? Nah, kalau gue nggak menangin pertandingan silat, kapan dong gue dapet jawaban atas percintaan gue ke Karin itu? Coba. Nah yuk, cepetan. Telat lagi. Tapi nggak gini juga memperjuangkan cinta, Ki. Ya, ini namanya perjuangan cinta, udah. Gue juga Rifki Atila ganteng Pratama bucin. Lupa. Ganteng Atila Pratama bucin. Serah-serah lu aja lah, ganti nama. Ini tolongin dong. Tolongin Ini ya susah Allah, gue. tangan. Ya tangan kanan gue kan sakit. Yang benar. Ayo. Ya. Gue tunggu depan situ, bro. Aduh, ini kenapa sih dari tadi nggak ada yang nerima orderan gue? Sekalinya ada malah di-cancel. Mana coba? Hey. Masih belum dapat ojol juga? Karin. Rin, udah bareng aku aja. Sorry banget nih, kayaknya lo nggak perlu repot-repot deh. Gue bisa naik ojek. Tuh lihat tuh. Pak, ojek Pak. Maaf Neng, saya belum bisa narik. Ban saya bocor. Bocor ya Pak? Pak, emangnya teman-teman ojek Bapak yang lain nggak ada ya? Masih pada nganter penumpang. Saya juga nungguin nih. Kalau gue nunggu tukang ojek yang lain, yang ada gue telat datang ke tempat pertandingan nih. Udah bareng aku aja yuk. Apa kamu lebih milih telat? Kamu bayangin deh. Kalau kamu didiskualifikasi, panitia manggil nama kamu. Karina Swastika dipersilakan masuk. 5 menit nggak ada. Kita tunggu 5 menit. 3 menit, 2 menit, 1 menit, 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya kamu nggak ada. Kamu didiskualifikasi, kamu nggak masuk semifinal, kamu nggak masuk final, kamu nggak megang piala sama sekali. Mas, ceweknya lagi ngambek ya? Iya, ini lagi ngambek biasa. Aduh Pak, sorry banget Pak, tapi dia bukan cowok saya. Dan saya nggak bakal pernah jadi ceweknya.
Ya udah, kamu anggap aja aku tukang ojek. Ntar kalau kamu mau bayar juga nggak apa-apa. Lo inget ya, ini terakhir kali dan jangan pernah lagi lo jemput-jemput gue. Iya. Gue kepaksa. Iya. Ingat gue kepaksa. Silakan Tuan Putri. Hati-hati ya, pegangan. Yo Pak. Davin, lu bisa agak kencengan dikit nggak bawa motornya? Jangan kayak odong-odong, lama banget. Apaan sih odong-odong ini juga udah lumayan kok. Ih, Apaan ini nih? situasinya beda, Opa Davin. Ayo dong, agak ngebut dikit gua telat nih. Gua harus daftar ulang. Ayo. Ya udah nggak usah pakai nepok-nepok helm gua lah. Lu udah gua nebeng sama gua malah heboh bawel lagi. Ya iya bukan apa, gua kan harus daftar dulu ulang itu. Makin lama ini gua kapan nyampenya ini? Ini udah kenceng lah. Udah ayo cepetan, nanti kalau nyampe gua bayar 20.000 dah. Apaan 20.000? 100.000 lah. Ya udah oke, 100.000, cepet, deal. Tapi 5 menit nyampe, yuk. Ya 5 menit juga Ki, tempatnya jauh loh. Lu kira gua jin yang sekali kedip mata langsung sampai? Ah, elah ya udah, gantian sini, biar gua aja yang bawa motor lu yuk. Yuk, gua kan jago bawa motor. Sini, cepetan. Ya, Melipir. Ayo. ya tangan lu kan masih sakit, mana bisa bawa motor? Bisa, gue aman. Yakin lo bisa? Ya udah. Au, Entar dulu. apaan? Kok kalau lu bisa bawa motor kenapa nebeng gua? Gua nggak mungkin kasih tahu Davin kalau sebenarnya ini cuma alasan gua aja biar mereka nggak kepo kenapa gua nggak jemput Karin hari ini. Ya habis gua nggak punya pilihan kecuali kasih waktu Zio sama Karin untuk nyelesain masalah masa lalu mereka. Woi, Hei, kenapa malah bengong sih Ki? Wah, lu bohong dong sama kita, kan lu masih baik-baik aja nih. bohong gimana? Lu lihat sendiri kan tangan gua bengkak, biru. Masa gua bohong-bohong ngapain? Ya udah kalau tangan lu masih sakit, masih bengkak, masih biru, lo baik-baik aja di belakang biar gue yang bawa motor udah nggak usah bawel. Atau kenapa sih lu nggak sama Aldino aja nebeng? Ya enggak, kalau sama Aldino kan dia bawa mobil. Lama, ini aja lu naik motor lama, gimana dia? Au, Ngebut ini cuy. udah ayo dong, cepetan ah. Cepetan. Ya, Ayo Vin, cepetan. iya bentar. Ini kenapa? Kok berhenti? Bensin gue habis. Astaga, Vin. Nyesel gue nebeng sama lo. Padahal niat baik gue tuh nemenin lo yang OTW jomblo. Ayo. Ya udah bantuin dorong. Gue lagi begini bantuin dorong. Ya kan gue yang nyetir. Tahu gini ya, gue nebeng sama Aldino atau sama yang lain. Gimana namanya juga musibah, gue juga lupa ini bensinnya habis. Udah yuk, cepetan. Tapi lewat situ sini sih bisa ya udah. Ada aja. Where is Rifki and Karin? Kenapa jam segini mereka belum datang juga sih? Padahal kan mereka harus konfirmasi kehadiran untuk mewakili kampus. Datangnya too late lagi. Hey. Why did you guys come without Rifki? Where is he? Loh, Rifki belum sampai, Pak. Belum. Tadi sih dia berangkat ke sini bareng Davin. Aduh, kenapa dia nggak bawa motor bike sendiri sih, pakai nebeng Davin lagi? Aduh Pak Regar, jadi semalam tuh ada yang ngerjain Rifki Pak. Tangannya Rifki sampai sakit.